Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran konvensional dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Yang pertama yaitu pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisis rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Adapun ciri-ciri anggaran konvensional, yang pertama itu cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis, yakni yang pertama menekankan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Yang kedua bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value of money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang keempat, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Yang kelima, cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis. Yang keenam, akibat konsep historis cost of service adalah suatu item, program, atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran tahun berikut meski sudah tidak dibutuhkan. Yang kedua yaitu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yakni yang pertama, struktur anggaran bersifat line item didasarkan atas sifat atau dari penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya tidak ada relevan lagi. Yang ketiga, penilaian kinerja tidak akurat karena tolak ukur yang digunakan hanya pendekatan dalam penggunaan dana yang diusulkan. Yang keempat, dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Yang kelima, anggaran tradisional tidak mampu mengungkapkan besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan. Yang terakhir, metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Adapun yang ketiga yaitu cenderung sentralistis, yang keempat bersifat spesifikasi, yang kelima tahunan, dan yang keenam menggunakan prinsip anggaran bruto. Adapun karakteristik anggaran konvensional, yang pertama sentralistis, yang kedua berorientasi pada input, yang ketiga tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, yang keempat line item dan inkrementalis, yang kelima batasan departemen yang kaku. Berikut menggunakan aturan klasik, berikutnya lagi pot accounting, berikutnya lagi prinsip anggaran bruto, dan yang terakhir bersifat tahunan. Adapun kelebihan dan kekurangan anggaran konvensional, yang pertama hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output sehingga tidak dapat sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya. Yang keempat, sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tersebut tak terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan mendorong praktik yang sehat. Yang ketujuh, sentralisasi penyimpanan anggaran ditambah dengan informasi yang tak memadai, menambah lemahnya perencanaan anggaran sehingga muncul budget padding atau budgetary slack. Yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang sembilan yaitu aliran informasi yang tak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.